guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-share pengalamanku mengurus BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini beda banget sama BPJS Kesehatan. Kalau kalian belum nonton gimana caranya aku ngurus, aku kasih linknya di atas sini atau mana. Silahkan kalian tonton, itu untuk mengubah status kepesertaan BPJS Kesehatan. Tapi sebelum aku masuk persyaratannya, silahkan kalian install dulu aplikasi lewat HP kalian, namanya BPJS TKU. Gimana penampakannya? Aku kasih di sini. Silahkan kalian install aplikasi itu, karena dari aplikasi itu kalian bisa tahu berapa jumlah uang yang bisa kalian cairkan, dan kalian sekaligus bisa mendaftar antrian online untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaannya. Setelah kalian install aplikasi itu, kini giliran aku kasih persyaratannya ya. Persyaratannya itu, ambil aku tulis di sini. Persyaratannya ada kartu peserta BPJS, itu bisa asli atau kopian. Kalau aku kemarin dari perusahaan, aku nggak dikasih kartunya, jadi aku ngeprint sendiri, dan ini bisa diambil, bisa diprint lewat aplikasi BPJS TKU tadi ya, yang aku taruh di sini. Kalian bisa ngeprint kartu kalian dari situ. Terus ada KTP, ada kartu keluarga, ada surat keterangan bahwa kalian sudah resign dari perusahaan, dan itu sangat penting banget. Terus ada buku rekening, pastikan rekening ini masih aktif ya. Kalau kemarin aku pakai buku tabungan mandiri lagi untuk mencairkan BPJS ini. Terus ada foto diri terbaru. Foto diri terbaru itu tampak depan. Kalau misalkan kalian nggak punya ya pakai aja yang sudah ada. Terus ada yang terakhir, formulir pengajuan JHT yang sudah diisi dan sudah ditandatangani. Formulir itu kalau nanti kalian sudah berhasil mendaftarkan nomor antrian online kalian, nanti dari pihak BPJS-nya akan mengirim email yang sudah kalian daftarkan. Di situ nanti kalian disuruh ngeprint. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu punya dua cara untuk mencairkan BPJS kalian. Yang pertama itu lewat online, yang kedua lewat offline. Offline itu kalian harus datang. Tapi posisinya di sini karena aku ada di Salatiga dan BPJS Ketenagakerjaannya itu ada di Ungaran, makanya aku pilih yang online, sistem online. Jadi persyaratan itu tadi yang sudah aku tulis ini, aku scan. Dari hasil scan-scanan itu langsung kalian masukin aja di email, sudah ada pemberitahuan, silahkan kalian lanjutkan. Di situ bisa kalian upload, dan akhirnya nanti kalian akan ada tulisan sukses bahwa kalian sudah melengkapi berkas-berkasnya. Sekedar info aja, aku sebelumnya itu selalu penuh daftar antreannya itu. Sampai kemarin tanggal 2 Juli akhirnya aku bisa daftar, karena ternyata kalian kalau mau daftar antrian online, silahkan kalian pantengin terus tuh aplikasinya. Pas jam 6 pagi BPJS Ketenagakerjaan pasti bakalan ngeriset nomor antrean. Jadinya kalian harus daftar pas jam 6 pagi itu. Pastikan jam 6 pagi kalian daftar dulu kalau nggak pengen kehabisan tempat. Silahkan kalian daftar. Aku kemarin daftar tanggal 2 Juli, wawancara jatuh pada tanggal 14. Jadinya jangan khawatir buat kalian kalau misalkan kalian belum siap atau gimana, karena daftar antrian online sekarang belum tentu wawancaranya hari itu juga. Jadi bisa 2 minggu kayak aku, setelah 2 minggu daftar baru kita diwawancara. Seperti itu. Tanggalnya kalian nggak bisa milih karena itu sudah ditentukan sama sana. Mungkin karena tanggal-tanggal sebelumnya udah penuh kali ya, jadinya aku ditempatin di tanggal 14.
Terus kalian cuman tinggal milih waktunya, kalian mau pilih jam berapa. Kebetulan kemarin aku pilihnya jam 1 siang sampai jam 2 siang. Kira-kira apa sih pertanyaannya wawancara online? Wawancara online itu sebenarnya kita hanya menunjukkan dokumen aslinya ke petugasnya BPJS yang akan mewawancarai kita lewat online. Jadi kita kayak nunjukin gini aja, tuh, semuanya ditunjukin ke petugasnya. Terus nanti pasti bakalan ditanya nama ibu kandung kalian kerja di bidang apa, perusahaannya itu bergerak di bidang apa, general manajernya siapa. Terakhir wawancara ya, kalian disuruh nunjukin kartu kalian kayak gini. Nah itu nanti petugasnya itu minta untuk ini disobek dan kita foto barengan sama kartu yang udah disobek ini. Nah itu untuk yang terakhir wawancaranya kayak gitu, sebagai bukti bahwa kita sudah mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ini. Waktunya untuk pencairan dananya setelah wawancara itu sekitar 5 hari atau 6 hari kerja, jadinya nggak termasuk Sabtu sama Minggu ya, Sabtu sama Minggu nggak dihitung. Dan itu nggak ada kendala sama sekali sih kalau misalkan tentang pencairan itu. Dan kepotong atau nggak kepotong sama sekali, ternyata itu murni yang ada di aplikasi sejumlah itu yang dibayarkan dari BPJS ke rekening kita, nggak ada pemotongan sama sekali. Aku sedikit bingung sama BPJS Ketenagakerjaannya karena aku sudah merasa menyekan semua datanya dan aku sudah konfirmasi sama pihak BPJS-nya. Setelah kita daftar online itu, pihak BPJS akan nge-WA kita dan itu kita bisa tanya di sana, konfirmasi dan tanya-tanya gitu. Aku mengajukan untuk wawancara online karena nggak mungkin aku pas pandemi corona kayak gini aku jauh-jauh dari Salatiga ke Ungaran. Tapi anehnya aku daftar tanggal 2 Juli dan itu tuh sama sekali baik-baik aja ya, normal gitu. Tapi begitu tanggal 13 itu sehari sebelum aku wawancara online, mereka bilang bahwa ada satu berkas itu yang aku belum lengkap dan aku belum ngasihin. Berkas itu adalah kita harus iuran 1 bulannya sekitar 36.800 itu untuk jaga-jaga kalau 3 bulan ke depan kita belum dapat kerjaan. Tapi di sini aku nyairin BPJS Ketenagakerjaan karena aku butuh uang kan. Dan di sini aku juga tegaskan aku nggak dapat pendapatan lagi. Jadinya kalau misalkan besok kalian disuruh ngisi formulir itu, silahkan kalian bilang aja kalau memang kalian nggak dapat pendapatan. Kalian bilang aja ke petugasnya pasti bakalan nerima alasan kita. Tuh form itu nggak usah diisi, nggak apa-apa kalau kita memang nggak nerima gaji tiap bulan lagi. Kita jadi ibu rumah tangga, jadi itu bisa dikosongkan aja formnya. Pas tanggal 14-nya di situ ada pemberitahuan bahwa aku disuruh siap-siap untuk jam 7:30 pagi aku harus stay. Otomatis aku stay dong 7:30, bahkan jam 7 aku sudah stay di sini di meja ini dan dokumen-dokumen aku taruh di meja sini. Tapi ternyata aku itu baru diwawancarai jam 4:30 sore. Saat aku komplain jam 12 itu aku komplain karena aku disuruh nunggunya jam 7:30. Jam 12 aku komplain ke BPJS-nya, aku telepon, mereka bilang bahwa loh mbaknya ini pas kemarin daftar nomor antrean itu jamnya jam berapa? Aku bilang jam 1 sampai jam 2 dan dia bilang ya udah kalau misalkan kayak gitu tunggu aja. Oke, aku tunggu, aku masih sabar gitu ya. Aku tunggu sampai jam 1, jam 2, tapi ternyata nggak ada kabar dan itu berlanjut terus sampai jam 3, jam 4 nggak ada kabar, baru ditelepon 4:30. Saran banget buat BPJS Ketenagakerjaannya gini, aku nggak akan nunggu kalau misalkan pihak BPJS Ketenagakerjaannya nggak ngasih tahu aku harus standby jam 7:30 pagi. Aku nggak bakalan nunggu, aku pasti juga bakalan siang aja karena aku juga antre online-nya kan jam 1 ya.
aku pasti bakalan siap-siap jam 1, dan ini dari setengah 8 dong, karena kita juga punya kesibukan lain, kita nggak hanya nunggu wawancara dari BPJS Ketenagakerjaannya. Mohon banget tepat waktu. Kalau misalkan mau ngasih tahu jam setengah 5 ya jangan bilang siap-siapnya setengah 8 dong. Nggak mungkin aku mantengin HP terus seharian, dan itu tuh kayak ternyata sia-sia banget aku nunggu dari setengah 8 sampai jam setengah 5. Tahu kayak gitu aku nggak bakalan siap-siap setengah 8 pagi gitu. Ya sempat kesel juga sih. Semoga BPJS Ketenagakerjaannya itu tepat waktu, on time. Kalau misalkan mereka ngasih tahu siap-siap jam 9 ya jam 9. Jangan sampai orang-orang tuh nunggu kayak gitu, kasian. Ya walaupun nunggunya di rumah sih, nggak nunggu di luaran gitu, tapi tetap aja kan ya. Dan kita juga nggak mungkin kalau misalkan kita ada keperluan di luar kita bawa dokumen, kan nggak mungkin juga. Saran aku buat kalian yang mau cairin secara online, kalian diem aja di satu tempat, dokumen asli kalian siapin aja di satu tempat, jadinya nggak perlu untuk nyari-nyari lagi ketika gian wawancara itu nanyain dokumen kalian. Aku pikir cuman itu aja pengalaman aku nyairin BPJS Ketenagakerjaan yang bisa aku bagi ke kalian. Itu cukup menguras emosi dan tenaga, juga menguras pulsa karena aku bolak-balik telepon ke pusat, telepon ke BPJS Ketenagakerjaan Ungaran. Ini gimana kejelasannya, karena nggak ada jalan keluar dan kayak apa ya, nggak ada solusi lah gitu. Makanya ya mohon aja diperbaiki pelayanannya, semoga nggak makin ribet. Kalau kalian merasa terbantu sama video aku, silahkan kalian like channel aku, dan yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel aku, silahkan subscribe. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya, silahkan kalian komen di bawah, pasti bakalan aku jawab. Aku ngucapin terima kasih banget buat yang udah mampir ke channel aku, udah ngeliat aku tanpa skip. Stay happy, stay fit, and stay positive. Bye.